apakah Pak Angga mau? Dia kan wakil menteri ya, wakil menteri kan setingkat menteri. Iya. Dia harus turun ke eselon 1A. Karena yang di PCO itu adalah setingkat 1A. Nah, apakah Pak Angga mau? Apakah Pak Juri mau? Nah, jadi kalau memang mau diluruskan komunikasi presiden, PCO-nya itu diperkuat, diberi akses. Dan juga sering, oke lah, barangkali mungkin dibina, baik oleh presiden ataupun oleh Menseknek. Tapi bicara soal tadi, aturannya harusnya lebih diatur lagi, didisiplinkan. Tapi kan perpres soal PCO-nya aja, soal kantor komunikasi kepresidenan sekarang lagi diuji materi. Nah, itu ya tadi udah makin ruwet lagi sekarang. Yang dilakukan minggu ini, kemarin lah ya, beberapa hari yang lalu, itu dia mempersoalkan dasar hukumnya PCO, Perpres 82. Ya, tahun itu 2024. Ya. Karena dianggap overlapping, tumpang tindih dengan kantor staf presiden. Oke, di kantor staf presiden punya perpres sendiri. Dan di dalam kantor staf presiden itu ada 5 deputi. Satu deputi 4 itu adalah bidang komunikasi presiden. Komunikasi yang mengelola strategi komunikasi di istana. Nah, karena sudah berdiri PCO, dikeluarkanlah fungsi dari deputi 4. Dimasukkan sekarang ke PCO. Oke, PCO sudah berdiri sendiri menjalankan strategi komunikasi presiden. Tapi perpres di kantor staf presiden ini belum diubah. Akhirnya dinilai di uji materi ini tumpang tindih. Jadi mereka bilang bubarkan aja PCO gitu loh. Apa bedanya begitu dengan? Iya, apa bedanya dengan KSP? Karena KSP kan juga dengan belum direvisinya perpresnya masih bisa menjalankan fungsi itu, meskipun sebetulnya deputi 4-nya sudah ditarik dan berdiri sendiri menjadi PCO. Dan dihapus fungsi keempat komunikasi itu, komunikasi presiden. Nah, PCO-nya itu mungkin ada revisi atau tidak perlu ada revisi, tapi lebih diberi akses kemudahan. Misalnya dalam sidang kabinet diundang, hadir, bahasan, atau stafnya. Begitu juga kalau ada menteri yang datang ke istana atau tamu yang datang, PCO hadir. Nah, ketika mereka memberi penjelasan ke wartawan, staf PCO hadir di situ. Jadi tahu apa yang menjadi langkah-langkah kebijakan presiden day by day, setiap hari bahkan. Tapi apakah ada problem dari sisi kepercayaan Presiden Prabowo dan inner circle-nya kepada siapa yang ada di sampingnya Pak Presiden yang bisa menyampaikan informasi yang kita katakan A1 langsung dari lingkaran dalam. Misalnya, kalau dari orang-orang yang ditunjuk, baru itu kan Mensesnek, Pak Pras, lalu ada Mas Angga, Mas Juri, itu kan ya orangnya bisa dipercaya oleh inner circle-nya Pak Presiden. Mas Har. Kalau memang Pak Pras kan memang dulu lingkar dalamnya Pak Prabowo ya. Pak Angga juga lingkar dalamnya Pak Prabowo. Kalau Pak Juri kan bukan. Pak Juri itu dulu staf deputi di kantor staf presiden, yang sebelumnya adalah salah satu pimpinan KPU ya. Itu. Jadi boleh dibilang bukan lingkar dalamnya. Tapi ikut karena wakil menteri sekretaris negara karena dia di bawah sekarang Pak wakil menteri sekretaris negara 2. Ya, dia masuk dalam lingkar dalam itu. Nah, tinggal masalahnya ada kerelaan dari lingkar dalam presiden, terutama presiden lah harus membuka diri. Soal kerelaan dan kepercayaan itu Mas Pras ya, Mas Har. Ya kan, artinya ada kepercayaan yang harus diberikan begitu. Kalaupun perpresnya sudah menunjuk PCO, ya dimaksimalkan fungsinya begitu. Kalau ada tambahan lagi juru bicara, pembagiannya seperti apa, mungkin harus dijelaskan juga ya Mas Har. Iya dong, harus. Jadi memang pertama diberi kepercayaan masuknya PCO di dalam lingkar presiden, ya meskipun mungkin ya kan ada hal-hal yang mungkin mereka sendiri sepakati, ada batasan-batasan tertentu yang memang nggak bisa dimasuki oleh PCO, tapi sebatas kepada kebijakan kehendak keinginan presiden day by day itu diketahui, gitu, sehingga 6 juru bicara di PCO itu berfungsi gitu loh.